Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi turunan fungsi trigonometri. Materi ini adalah materi matematika minat kelas 12 semester 1. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah like and subscribe. Bagi teman yang belum, masih ditunggu ya. Turunan fungsi trigonometri. Ingat kembali materi sebelumnya yang sudah dibahas, yaitu turunan fungsi trigonometri untuk yang dasar. Jika fx suatu fungsi, maka turunannya bisa dicermati di sini. Agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama, silahkan dilihat cara menyelesaikannya. Ingat materi aturan rantai yang sudah dipelajari di kelas 11. Untuk menentukan turunan dari Y, dy dx sama dengan dy du dikalikan du dx. Di sini tidak harus dy du, tetapi bisa juga dy dt dikalikan dt dx. Pada contoh tersebut, y sama dengan cos 2t, x sama dengan sin t. Langkah pertama, kita tentukan dulu dy dt. Turunan y terhadap t. Kita turunkan dulu 2t ini, yaitu 2. Kemudian turunan dari cos itu adalah negatif sin, sehingga diperoleh dy dt sama dengan negatif 2 sin 2t. Dx dt itu turunan x terhadap t. Turunan dari sin t itu adalah cos t. Dengan demikian kita bisa menentukan dt dx sama dengan 1 per cos t. dy dx sama dengan dy dt dikalikan dt dx. Tinggal kita ganti dy dt diganti negatif 2 sin 2t, dt dx diganti 1 per cos t. Sin 2t itu sama dengan 2 dikalikan sin t cos t. Tinggal kita ganti sin 2t, kemudian kita sederhanakan, diperoleh hasil dy dx sama dengan negatif 4 sin t. Jadi dy dx sama dengan negatif 4 sin t. Pertanyaan yang B yaitu nilai T dan dy dx dx sama dengan 1 per 2 akar 3. X sama dengan 1 per 2 akar 3. X tadi itu adalah sin T. Tinggal kita tulis sin T sama dengan 1 per 2 akar 3. Karena T itu di kuadran 2, maka diperoleh hasil T sama dengan 120 derajat. Dy dx sama dengan negatif 4 dikalikan sin T. Sin T tinggal kita ganti dengan 1 per 2 akar 3. Sehingga diperoleh hasil dy dx sama dengan negatif 2 akar 3. Jadi T sama dengan 120 derajat, dy dx dx sama dengan 1 per 2 akar 3 adalah min 2 akar 3. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Bisa dicermati di sini contohnya. Cara menyelesaikannya, kita tentukan f aksen x dulu, kemudian kita tentukan g aksen x. Setelah itu tinggal kita bagi. Fx sama dengan tan 2x dikurangi sekan 2x. Turunan dari tan itu adalah sekan kuadrat.
Karena di sini 2x, maka 2x kita turunkan dulu, diperoleh turunan dari tan 2x sama dengan 2 sekan kuadrat 2x. Turunan dari sekan itu adalah sekan tangen, sehingga sekan 2x itu kalau diturunkan itu 2 sekan 2x tan 2x. Langkah berikutnya yaitu kita tentukan turunan dari G. Gx sama dengan tan 2x. Turunan dari tan itu adalah sekan kuadrat. Dengan demikian, tan 2x diturunkan sama dengan 2 sekan kuadrat 2x. Kita masukkan ke pertanyaan. Pertanyaannya yaitu f aksen x dibagi g aksen x. Tinggal kita masukkan f aksen x, kemudian g aksen x. Kita sederhanakan, tangen x itu adalah sin x per cos x. Sekan x sama dengan 1 per cos x. Kita gantikan ke sini. Diperoleh hasil 1 dikurangi sin 2x per cos 2x dibagi 1 per cos 2x. Bisa kita sederhanakan sehingga diperoleh hasil 1 min sin 2x. Jadi f aksen x dibagi g aksen x sama dengan 1 min sin 2x. Contoh yang ketiga bisa dicermati di sini. Langkah menyelesaikannya, kita tentukan f aksen x dulu. Turunan dari cos itu adalah negatif sin. Sehingga untuk fx sama dengan cos x itu turunannya yaitu negatif sin x. Gx sama dengan fx akar 1 dikurangi f aksen x kuadrat. Tinggal kita masukkan fx nya yaitu cos x, kemudian f aksen x itu negatif sin x. Negatif sin x kalau dikuadratkan itu adalah sin kuadrat x. Sehingga diperoleh hasil gx sama dengan cos x akar 1 dikurangi sin kuadrat x. Sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x itu sama dengan 1. Dengan demikian 1 dikurangi sin kuadrat x ini bisa kita ganti dengan cos kuadrat x. Akar dari cos kuadrat x itu adalah cos x. Diperoleh hasil gx sama dengan cos x dikalikan cos x sama dengan cos kuadrat x. G aksen x sama dengan turunan dari cos kuadrat x. Turunan dari cos itu adalah negatif sin, sehingga diperoleh hasil G aksen x sama dengan negatif 2 sin x cos x. Ini berbentuk pangkat. Ingat kalau y sama dengan u pangkat n, maka turunannya yaitu n dikalikan u aksen dikalikan u pangkat n dikurangi 1. Sin 2x itu bisa kita tulis 2 sin x cos x. Dengan demikian G aksen x itu sama dengan negatif sin 2x. G aksen pi per 8 berarti x diganti pi per 8. Kita selesaikan, ini bisa disederhanakan sama dengan negatif sin pi per 4. Pi per 4 bisa kita nyatakan dengan derajat, yaitu 180 derajat dibagi 4 sama dengan 45 derajat. Negatif sin pi per 4 sama dengan negatif sin 45 derajat sama dengan negatif 1 per 2 akar 2. Jadi G aksen pi per 8 sama dengan negatif 1 per 2 akar 2. Contoh yang keempat bisa dicermati di sini.
Cara menyelesaikannya, fx sama dengan ax dikurangi b kotan x. Kotan x diturunkan itu min kosekan kuadrat x. Dengan demikian, f aksen x sama dengan ax ini diturunkan itu a, kemudian kotan x diturunkan min kosekan kuadrat x. Kita selesaikan, disederhanakan, diperoleh hasil sama dengan a ditambah b kosekan kuadrat x. Kosekan kuadrat x itu bisa kita ubah 1 per sin kuadrat x, karena kosekan x itu sama dengan 1 per sin x. F aksen x sama dengan a ditambah b per sin kuadrat x. Diketahui f aksen pi per 6 sama dengan 14, tinggal kita gantikan x-nya dengan pi per 6. Pi per 6 itu sama dengan 180 derajat dibagi 6 sama dengan 30 derajat. Sin 30 derajat itu adalah 1 per 2, tinggal kita masukkan a ditambah b per 1 per 2 dikuadratkan sama dengan 14. 1 per 2 dikuadratkan yaitu 1 per 4. Kita sederhanakan, a ditambah b per 1 per 4 sama dengan 14. A ditambah 4b sama dengan 14, diperoleh persamaan yang pertama. F aksen pi per 2 sama dengan 5, kita gantikan x-nya dengan pi per 2. Pi per 2 berarti 180 derajat dibagi 2 yaitu 90 derajat. Sin 90 derajat itu adalah 1, sehingga a ditambah b dibagi 1 kuadrat sama dengan 5. A ditambah b sama dengan 5, diperoleh persamaan yang kedua. Dari persamaan 1 dan 2 kita selesaikan. Karena ini koefisien dari a sudah sama, langsung kita eliminasi. Kita kurangi, diperoleh hasil 4b dikurangi b itu adalah 3b. 14 dikurangi 5 sama dengan 9. Diperoleh hasil b sama dengan 9 dibagi 3, yaitu sama dengan 3. B sama dengan 3 kita substitusi ke salah satu persamaan, misalkan yang kedua. A ditambah B sama dengan 5. A ditambah 3 sama dengan 5, diperoleh A sama dengan 2. Karena pertanyaannya itu A dikurangi 2B, maka A kita ganti dengan 2, B kita ganti dengan 3. Sama dengan 2 dikurangi 2 kali 3, yaitu 2 dikurangi 6 sama dengan negatif 4. Jadi nilai A dikurangi 2B sama dengan negatif 4. Contoh yang kelima bisa dilihat di sini. Angka pertama kita tulis dulu Y sama dengan cos kuadrat 3X. Kita turunkan, turunan dari cos kuadrat 3X itu bisa dilihat di sini. 3X kita turunkan dulu yaitu 3, turunan dari cos itu adalah negatif sin. Karena di sini 3X tinggal kita tulis saja. Sehingga Y aksen sama dengan negatif 3 dikalikan 2 sin 3X cos 3X. Sin 2X itu adalah 2 sin X cos X. Kalau di sini diganti 3X, maka ini menjadi sin 6X. Tinggal kita selesaikan. 2 sin 3X cos 3X ini bisa kita ubah sin 6X. Diperoleh Y aksen sama dengan negatif 3 dikalikan sin 6X. Y aksen di sini sudah diketahui yaitu negatif 4A ditambah 1 sin 3BX. Tinggal kita samakan. Kemudian dari kesamaan tersebut kita selesaikan. Diperoleh hasil 4A ditambah 1 sama dengan 3.
4A sama dengan 3 dikurangi 1 yaitu 2. A sama dengan 2 dibagi 4 yaitu 1/2. Kemudian yang belakang 3B sama dengan 6. B sama dengan 6 dibagi 3 yaitu 2. A dikalikan B tinggal kita ganti A-nya dengan setengah, B kita ganti dengan 2. Disederhanakan, diperoleh hasil A kali B sama dengan 1. Jadi nilai A dikalikan B sama dengan 1. Kita lanjutkan contoh yang ke-6, bisa dilihat di sini. Langkah pertama, fx sama dengan cos kuadrat x. Kemudian kita turunkan turunan dari cos kuadrat x, ini sudah sering kita bahas. Turunan dari cos itu adalah negatif sin, sehingga diperoleh f aksen x sama dengan negatif 2 sin x cos x. Sin 2x itu adalah 2 sin x dikalikan cos x, sehingga 2 sin x cos x ini bisa kita tulis sin 2x, diperoleh hasil f aksen x sama dengan negatif sin 2x. Turunan kedua dari x sudah diketahui, sehingga tinggal kita turunkan sekali lagi. Turunan dari negatif sin 2x itu adalah negatif 2 cos 2x, diketahui sama dengan akar 3. Kita selesaikan, cos 2x sama dengan negatif 1/2 akar 3. Ingat materi persamaan trigonometri di kelas 10, cara menyelesaikannya, maka cos 2x sama dengan negatif 1/2 akar 3, maka 2x sama dengan 150 derajat ditambah K kali 360 derajat, atau 2x sama dengan negatif 150 derajat ditambah K kali 360 derajat. Masing-masing kita selesaikan. 2x sama dengan 150 derajat ditambah K kali 360 derajat. Ruas kiri dan ruas kanan kita bagi dengan 2, diperoleh x sama dengan 75 derajat ditambah K kali 180 derajat. K sama dengan 0. X diperoleh 75 derajat ditambah 0 yaitu 75 derajat. 2x sama dengan negatif 150 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kedua ruas kita bagi dengan 2, diperoleh x sama dengan negatif 75 derajat ditambah K kali 180 derajat. Untuk K sama dengan 1, nilai x diperoleh 105 derajat. Karena di sini x itu dibatasi kurang dari sama dengan 180 derajat dan lebih dari sama dengan 0 derajat. Jadi nilai x yang memenuhi adalah 75 derajat dan 105 derajat. Contoh yang ke-7 bisa dilihat di sini. Cara menyelesaikan soal seperti ini, kita tentukan laju perubahan kedalaman air pada pukul 10 itu adalah turunan H terhadap T untuk T sama dengan 10. H sama dengan 4 ditambah sin pi T per 6. Kita turunkan dulu. Turunan dari 4 itu 0. Kemudian turunan sin pi T per 6. Ini kita turunkan dulu. Pi T per 6 itu adalah pi per 6. Turunan dari sin itu adalah cos, sehingga diperoleh hasil pi per 6 dikalikan cos pi T per 6. Untuk T sama dengan 10, maka ini tinggal kita ganti dengan 10. T-nya diganti dengan 10. Pi per 6 itu sama dengan 180 derajat dibagi 6. Sama dengan 30 derajat.
10 pi per 6 berarti 10 dikalikan 30 derajat sama dengan 300 derajat. Cos 300 derajat ini terletak di kuadran 4. Ini adalah kuadran 4. Kosinus di kuadran 4 itu bernilai positif. Cos 300 derajat itu sama dengan cos 60 derajat sama dengan 1/2. Sehingga diperoleh hasil pi per 6 dikalikan 1/2 sama dengan 1/12 pi. Jadi laju perubahan kedalaman air pada pukul 10 adalah 1/12 pi meter per detik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.